Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dengan NPM 224111147 dari kelas manajemen 22DX. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pembentukan ide design thinking. Nah, ide design thinking ini adalah suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang berfokus pada kebutuhan penggunaan air. Nah, hal ini akan melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur untuk mengidentifikasi masalah, menghasilkan ide, dan mengimplementasikan solusi yang inovatif. Nah, materi pembentukan ide dalam design thinking ini umumnya melibatkan beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah empati. Nah, pada tahapan ini melibatkan pemahaman mendalam tentang penggunaan air atau pemangku kepentingan yang akan menggunakan produk atau layanan yang dibuat. Nah, tentu saja hal ini akan melibatkan observasi, wawancara, dan pembuatan persona untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan tantangan pengguna. Yang kedua ada pendefinisian masalah. Nah, setelah kita memahami pengguna, langkah berikutnya adalah mendefinisikan masalah dengan jelas. Nah, ini akan melibatkan menganalisis informasi yang dikumpulkan selama 3 tahap empati untuk mengidentifikasi masalah inti yang harus diselesaikan. Yang ketiga ada ideasi. Nah, tahapan ini akan melibatkan pembentukan sebanyak mungkin ide kreatif untuk menyelesaikan masalah yang telah didefinisikan. Nah, tim ini biasanya menggunakan teknik seperti brainstorming, mind mapping, atau teknik lainnya untuk menghasilkan sejumlah besar ide. Yang keempat ada prototyping. Nah, ide-ide yang dihasilkan dalam tahap ideasi kemungkinan nantinya akan dikembangkan menjadi prototipe yang kasar. Prototipe ini biasanya berupa model fisik, mock-up digital, atau bahkan skenario pengguna. Nah, tujuannya ini adalah untuk menguji ide-ide tersebut dengan cepat dan murah untuk memahami apa yang efektif dan apa yang tidak. Nah, yang kedua ini ada uji prototipe. Nah, kemudian diujikan dengan penggunaan akhir atau pemangku kepentingan nih untuk mendapatkan umpan balik langsung. Nah, tentu saja hal ini membantu tim untuk memahami apakah solusi yang mereka ajukan memecahkan masalah dengan baik atau memerlukan penyesuaian yang lebih lanjut. Nah, kesimpulannya materi pembentukan ide dalam design thinking ini sangat tergantung pada kolaborasi tim, pengujian yang berulang, dan kreativitas. Nah, pendekatan ini memungkinkan untuk eksperimen, pengujian cepat, dan perbaikan berkelanjutan untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya ini ada jelaskan mengenai materi pembentukan ide Scamper. Nah, Scamper ini adalah sebuah akronim yang nantinya akan digunakan dalam proses kreatif untuk merangsang pemikiran kreatif dan pembentukan ide baru. Nah, ini adalah suatu alat yang nantinya akan berguna dalam mengubah, mengembangkan, atau menyesuaikan ide-ide yang ada. Nah, berikut ini adalah penjelasan tentang setiap elemen Scamper. Yang pertama ada substitut atau substitusi. Nah, pada bagian ini substitusi akan mengganti salah satu elemen dari ide yang lain. Nah, ini bisa berupa mengganti material, proses, atau bagian dari dengan yang serupa atau berbeda untuk melihat bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi hasil akhir. Yang kedua ada kombinan atau kombinasi. Nah, menggabungkan dua atau lebih elemen dari ide yang berbeda untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan menggabungkan konsep atau fitur yang ada, seringkali muncul solusi yang inovatif dan unik. Nah, yang ketiga ada adaptasi. Nah, mengubah atau menyesuaikan elemen dari ide agar lebih cocok dengan situasi, sesuai dengan konteks atau kebutuhan tertentu. Ini bisa melibatkan memodifikasi ide agar cocok dengan situasi baru atau mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih relevan atau berguna. Yang kedua ini selanjutnya ini ada modifikasi. Nah, modifikasi ini adalah salah satu elemen dari ide meningkatkan kinerjanya atau mempercepat. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai materi ide bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas ini atau bisa disebut dengan BMC ini adalah alat yang populer digunakan dalam pengembangan model. Nah, bisnis ini adalah kerangka kerja
yang membantu pengusaha untuk merencanakan, menggambarkan, dan memahami elemen kunci dari model bisnis mereka secara holistik. Nah, berikut ini adalah penjelasan singkat tentang setiap elemen dalam bisnis model Canvas. Yang pertama ini ada segmentasi pasar atau customer segmentasi. Menentukan segmen pasar atau kelompok target yang ingin kita layani dengan produk atau layanan kita. Yang kedua ada proposisi nilai atau value proposition. Nah, selanjutnya ada saluran distribusi, ada juga hubungan dengan pelanggan, pendapatan atau revenue stream, ada juga sumber daya atau key research, ada juga kegiatan kunci atau key activity, ada mitra kunci atau key partnership, dan ada biaya atau cost restruktur. Nah, bisnis model Canvas ini nantinya akan membantu pemilik bisnis untuk memvisualisasikan dan menganalisis model bisnis mereka secara komprehensif dengan memahami setiap elemen dalam BMC. Nah, kita dapat membuat strategi yang lebih efektif, mengidentifikasi peluang baru, dan memperbaiki model bisnis yang sesuai kebutuhan. Nah, ini ada selanjutnya ada materi value proposition canvas atau value proposition canvas. Ini adalah alat yang biasa digunakan untuk merancang atau memperbaiki proporsi nilai dari sebuah produk atau layanan. Nah, nantinya alat ini akan membantu untuk memahami secara mendalam apa yang akan diinginkan oleh pelanggan dan bagaimana produk atau layanan dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik. Nah, berikut ini adalah komponen utama dari value proposition canvas. Yang pertama nih ada customer segment atau segmentasi pelanggan. Nah, tentu saja ini adalah segmen atau kelompok pelanggan yang ingin kita layani. Nah, kita perlu nih memahami siapa pelanggan potensial, karakteristik mereka, dan apa yang mereka cari. Saja ada customer job atau pekerjaan pelanggan. Nah, hal ini merujuk pada tugas atau pekerjaan yang pelanggan ingin lakukan atau masalah yang ingin mereka selesaikan. Nah, kita nih perlu memahami apa yang menjadi kebutuhan, masalah, atau tugas pelanggan. Nah, kesimpulannya, value proposition ini membantu pengusaha untuk lebih memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan mereka, serta bagaimana produk atau layanan mereka bisa memberikan nilai tambah yang signifikan dengan memahami secara mendalam segmen pelanggan, pekerjaan mereka, tantangan, dan keuntungan yang diharapkan. Nah, perusahaan ini nantinya dapat merancang atau meningkatkan value proposition mereka untuk menciptakan produk atau layanan yang lebih menarik, relevan bagi pelanggan. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ya. Ini ada materi pengonsepan ide competition analysis. Nah, konsep analisis persaingan ini adalah proses menganalisis pesaing di pasar untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka serta strategi mereka dalam memasarkan produk atau layanan yang serupa dengan yang kita ingin tawarkan. Nah, penting sekali nih untuk membantu kita untuk memahami posisi di pasar dan merencanakan strategi yang efektif. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah umum dalam melakukan analisis persaingan. Yang pertamanya ada identifikasi pesaing. Nah, kita harus memulai dengan mengidentifikasi pesaing utama di pasar. Nah, ini biasanya tuh termasuk perusahaan yang menawarkan produk atau layanan yang serupa untuk memiliki segmen pasar yang tumpang tindih dengan Anda. Nah, yang kedua ada kumpulkan informasi, analisis pesaing, identifikasi kesempatan dan ancaman, perbandingan dengan strategis kita, dan tindakan yang diperlukan. Nah, dengan melakukan analisis persaingan secara teratur, ini adalah kunci untuk tetap kompetitif di pasar yang terus berubah. Nah, dengan memahami pesaing dengan baik, nantinya kita dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta juga dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar kita. Nah,
Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai 5 materi tersebut. Semua materinya bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.